cek satu. Shalom. Selamat sore kepada kita sekalian, keluarga yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di keluarga Bapak terkasih kita, Bapak Darwin, sekeluarga di tempat ini untuk bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kita, sukacita kita atas kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, dan memulaikan persekutuan kita pada saat ini. Mari saya jemput untuk berdiri, bagi yang memungkinkan untuk berdiri, kita menyanyikan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Allah Pencipta Cakrawala. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta Cakrawala. Segala serafim teduh pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang, bergemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Keluarga saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang Tuhan Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Ada sebuah syukuran yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan pada sore hari ini bersama keluarga di tempat ini, untuk mensyukur segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa mereka boleh alami. Oleh karena itu saya akan berikan kesempatan bagi keluarga untuk mempersaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, bahkan untuk menyapa kita pada saat ini. Saya persilakan. Opa, apa mau difoto ini? Opa lihat, Opa. Apa ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami atas nama keluarga menyapa dengan penuh sukacita, selamat sore, shalom. Selamat datang di kediaman kami pada sore hari ini. Selamat kita berjumpa dalam sebuah momen ibadah syukur yang kita bangun bersama, yang terlahir dari sebuah kerinduan kami sebagai keluarga. Tentunya bahwa dalam hal ini yang banyak hal yang menjadi kekurangan, dari istimewa tempat kita berdesak-desakan, tapi itulah kondisi kami. Tetapi kesemuanya ini tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa terima kasih kami atas kehadiran kita sekalian jemaat Tuhan sebagai keluarga, baik yang ada di sekitaran Kalimago, keluarga dari Aliduku, dan juga keluarga dari Betue,
Kalaupun kita berada di sini pada sore hari ini adalah sebuah momen kerinduan yang kami rindukan untuk bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih dan kemurahannya yang kami nikmati di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyadari bahwa perjalanan kehidupan keluarga kami suka duka silih berganti, tetapi puji Tuhan jikalau sampai saat ini penyertaan Tuhan itu terus ada dan kita boleh ada pada sore hari ini. Sukacita yang besar yang kami alami bahwa kami bersyukur atas kelahiran cucu kami yang kedua, yaitu kami dikaruniai lagi seorang cucu perempuan, adiknya Joy, yang diberi nama Kelsia Nirmala Topu. Ya. Setelah beberapa waktu lalu mengalami jalan proses persalinan anak kasih kami Mama Joy, dan atas kehendak dan perkenan Tuhan lahir lagi di tengah-tengah kekeluargaan kami seorang bayi, seorang anggota keluarga. Hal ini membuat kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang terindah. Kami bersyukur juga atas perjumpaan yang kita alami pada sore hari ini, peristiwa perjumpaan yang kami alami bersama dengan keluarga-keluarga. Ada tante atau orang tua kami dari kampung, neneknya Linda boleh bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Juga adik-adik sepupu, Mama Elsa, Mama Saril, anak-anak kita boleh bersama pada sore hari ini. Sebuah sukacita kami yang luar biasa juga kami. Perjumpaan yang penuh kasih juga kami alami bersama dengan perjumpaan keluarga kekasih Bapak Jaya keluarga yang boleh datang dari Palu dan juga keluarga yang ada di sekitaran Napu kita boleh berjumpa pada sore hari ini. Juga terus kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan melalui kehidupan dan kesehatan dan juga berkat Tuhan yang kami alami sampai saat ini di tengah-tengah kekeluargaan kami. Juga kami mohon dukungan doa jikalau Tuhan berkehendak, ya Opa dan Oma Joy yang berencana ke Pasangkayu besok dalam rangkaian acara keluarga. Ya. Kemudian ya ada anak kekasih kami Isya yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Itu sebagai respon imam kami sehingga sore hari ini kami menumpukan jemaat Tuhan, keluarga Bapak Ibu Saudara bersama-sama mengaminkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan. Kami yakin dan percaya bahwa kehadiran kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Partisipasi Bapak Ibu Saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terlebih pelayanan yang dibangun oleh rekan-rekan pelayanan bersama dengan Ibu Pendeta. Tuhan terus berkati pelayanan ini dan diberkati di tengah kehidupan keluarga saudara-saudara masing-masing. Demikian kesaksian kami sebagai keluarga, kurang lebihnya kami terima kasih. Mari kita nyatakan Mazmur kepada Tuhan dan Mazmur surat 11 yang ada di liturgi kita atau bersama kita saat ini. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya, Dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa.
Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya untuk selamanya. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, Mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, Setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Untuk melandasi persekutuan kita ucapan syukur keluarga di tempat ini, firman-Nya kita akan baca. Mari kita berdoa. Engkau sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami ya Allah. Kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Cinta Tuhan yang begitu besar menghimpun kami, turut merasakan sukacita, menaikkan syukur bersama keluarga. Firman-Mu akan kami baca ya Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu perlengkapi secara khusus. Sekalian kami cuma Tuhan yang ada pada saat ini, dan lebih khusus keluarga tempat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab terdapat dalam 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca dengan menggunakan Alkitab terjemah Tuhan. Lalu orang Kiryat Yearim datang dan mengangkut tabut Tuhan. Mereka membawanya ke rumah Abinadab di atas bukit dan menguduskan Eleazar anaknya untuk menjaga tabut Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan.
Lalu Samuel berkata, kumpulkanlah semua orang Israel di Mispa. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimbah air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mispa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, raja-raja kota Filistin maju dan menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel. Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dan Israel kembali menjadi milik Israel. Dari Ekron sampai Gad, orang Israel juga merebut wilayah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori pun ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel di semua tempat itu. Lalu kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dari sana dia memerintah sebagai hakim atas Israel. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih mendengar dan memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Shalom. Shalom. Ya, tentu ada sukacita, ada syukur, pujian yang patut kita persembahkan kepada Tuhan pada sore hari ini, terlebih khusus ya, keluarga kita, orang tua terkasih kita di tempat ini. Mendengarkan tadi kesaksian atau apa yang disampaikan oleh keluarga yang mendasari kesyukuran pada sore hari ini, itu semua kita sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itulah yang dialami oleh keluarga di tempat ini, sehingga bagi keluarga di sini ada alasan untuk mau mengatakan atau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 12 yang merupakan pokok renungan kita pada saat ini, sekali lagi saya akan bacakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Saudara-saudara, banyak hal atau peristiwa dalam hidup kita yang tidak mudah dilupakan. Entah kenangan yang manis ataupun kenangan yang pahit. Dan biasanya yang selalu terngiang-ngiang di ingatan kita itu, saudara-saudara, biasanya kenangan yang manis, ya, kenangan yang manis, ya, masa-masa dulu
waktu ketemu dengan mantan atau siapakah, atau yang sudah sekarang berada di sisi, itu sangat akan dan tidak mudah untuk dilupakan. Tetapi terkadang juga saudara-saudara ada hal-hal yang ya kenangan-kenangan pahit yang juga seringkali kita itu ingat dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa gempa lalu ya di Palu tahun 2018 itu ada beberapa titik di bagian-bagian tertentu di Palu itu didirikan sebuah monumen sebagai peringatan untuk mengingatkan bahwa tahun sekian terjadi seperti ini. Saat ini mati lampu. Ya, ada banyak hal yang membuat kita untuk mengingat sesuatu hal dengan menjadikan batu peringatan atau apa lalu itu akan membuat kita mengingat akan satu peristiwa yang luar biasa yang pernah kita alami. Hal yang sangat jelas dalam bacaan kita. Ketika Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengalahkan orang-orang Filistin, sehingga ada sebuah kebaikan yang begitu luar biasa yang dapat dialami oleh orang-orang Israel, yaitu kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga menuntun mereka untuk membuat sesuatu untuk mengingat segala kebaikan dan rahmat Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Samuel sungguh meyakini bahwa untuk mengingat pertolongan Tuhan dan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus juga untuk memuliakan Tuhan. Ebenezer juga berarti sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Tidak hanya berbicara tentang pertolongan Tuhan yang sudah selesai, tetapi juga berbicara tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang akan terus berlanjut, terus menerus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Jadi apa yang dibuat oleh Samuel itu menjadikan sebuah suku sebagai peringatan bahwa sampai di sini Tuhan menolong, atau Ebenezer itu mau menyatakan kepada seluruh umat Israel bahwa Tuhan sesungguhnya itu terus menerus menolong, memberi kebaikan.
bukan hanya terjadi pada waktu itu, tetapi kebaikan Tuhan itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Batu Ebenezer adalah suatu sikap dan respon Samuel dan seluruh bangsa Israel terhadap pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal ini pun harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk senantiasa mengingat pertolongan Tuhan dan mendorong kita untuk tetap percaya bahwa Dia senantiasa bersama-sama dengan kita, menyertai dan menolong. Kita ada bersama-sama keluarga pada sore hari ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Itu semua karena apa? Karena Tuhan telah menyatakan pengasihan, Tuhan telah menyatakan pertolongan mereka sebagai peringatan akan kebaikan Tuhan dalam hidup. Tuhan sudah tolong saudara kekasih kita, anak terkasih di tempat ini. Beberapa hari yang lalu boleh melahirkan dengan selamat. Tuhan telah kembali menyatakan anugerah yang begitu luar biasa dalam kehidupan keluarga, khususnya Mama Papa Joy, anak kedua. Seperti tadi ya, kita dengarkan dari Tuhan telah kembali memberikan kepercayaan buat keluarga Papa Mama Joy. Dititipkan seorang anak bagi keluarga di tempat ini, dan itulah syukur yang begitu luar biasa dialami oleh mereka, sehingga tak henti-hentinya menaikkan ungkapan sukacita, syukur kepada Tuhan atas segala cinta kasih dan kesehatan, kekuatan sampai hari ini pun mereka boleh alami. Dan tidak kalah penting juga saudara, mereka boleh diperjumpakan beberapa keluarga dari kampung, bahkan dari Palu, dari Betue, bahkan di sekitaran Napu, keadaan yang penuh, keadaan yang semua tidak terlepas dari tuntunan dan pertolongan. Sehingga wajarlah, pantaslah kalau keluarga saat ini boleh menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, bahkan boleh pun mengungkapkan sampai di sini sampai di sini Tuhan senantiasa menolong kita, dan harus kita yakini bahwa pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya berlaku saat ini saudara-saudara, tetapi itu akan terus berlaku selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu keluarga bahkan kita semua yang boleh hadir pada saat ini bersyukur kepada Tuhan telah mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita sungguh percaya bahwa ini momen yang begitu luar biasa keluarga di tempat ini, bahkan kita semua jemaat Tuhan turut merasakan apa yang terjadi. Terima kasih dan terima Tuhan akan terus menolong, melakukan terlebih Papa Mama Joy sekeluarga. Jagalah anugerah yang Tuhan sudah karuniakan itu, hidup pelihara dalam tuntunan dan
kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sambil itu kita menyatakan korban syukur kita kepada Tuhan, melakukan Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Jadi ini persembahan Berkat yang Kau beri teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. bersyukur bersama keluarga orang tua kami. Kau memberikan waktu bagi kami menikmati persekutuan beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam ibadah ini, Dia yang telah kami persembahkan kepadamu Yesus, berkenan di menjadi puji-pujian persembahan yang berbau hati.
akan dalam ibadah kami ini. Kau telah mengingatkan kami semua. Menyatakan kami senantiasa datang kepadamu ya Tuhan. Mensyukuri atas pelayanan firman. Kami sungguh bersyukur akan keterbatasan, akan kelemahan kami Tuhan. Oleh karena kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, mampukan kami semua untuk mengerti firman-Mu, terlebih Tuhan untuk melakukan ajarlah kami semua. Bapa di surga bersama keluarga di tempat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan. Terima kasih Tuhan senantiasa menyatakan sehat dan kuat bagi segenap rumpun keluarga di tempat ini. Terlebih Tuhan mereka boleh bersyukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi anak terkasih mereka atau keluarga terkasih kami, Papa, Mama Joy, di mana Tuhan telah kembali menganugerahkan anugerah yang terbesar dalam kehidupan mereka, mempercayakan anugerah yang terbesar itu, menitipkan seorang anak tengah-tengah keluarga terkasih kami di sini, keluarga kami. Biarlah ya Tuhan Engkau terus memberkati anugerah yang terbesar ini dalam kehidupan mereka. Tumbuh kembang anak kami ini Tuhan. Hanya Engkau terus peliharakan, berikan sehat dan kuat sehingga dari hari ke hari ya Tuhan. Iya, boleh. Sehat. Dalam kerajaan surga juga kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, perjumpaan yang mereka boleh alami dari beberapa keluarga dari keluarga Papa Lena, bahkan beberapa keluarga yang boleh ada pada sore hari. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa ini bukan secara kebetulan, melainkan Tuhan yang merancangkannya dalam kehidupan keluarga ini. Kesempatan yang paling bersyukur boleh kami boleh berjumpa Bapa di surga, kami juga bersyukur atas segala berkat kesehatan dan kekuatan yang dialami oleh keluarga kami tempat diteruskan pemeliharaan-Mu sehingga mereka dimampukan untuk menjalani kehidupan yang baik susah maupun senang. Mereka sudah percaya bahwa berdoa untuk rencana obat dan pemantauan besok dalam rangka Tuhan akan mengawali setiap rencana keluarga di sini dan tuntunan Tuhan pun mereka lakukan untuk menyertai dalam perjalanan dan boleh tiba di pasai kayu
di sana dengan penuh sukacita. Bapa di surga berdoa kepada kekasih Kristus dalam kehidupan. Engkaulah Allah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang punya kuasa. Mari segala upaya yang telah dilakukan Engkau jadikan Allah sehingga pada waktunya berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang boleh ada pada saat ini. Terima kasih atas segala pemeliharaan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami berbagi kepada Tuhan. Kehidupan kami Tuhan setelah ibadah selesai kami akan kembali ke tempat ampuni dosa kami. Terimalah kami yang datang kepadamu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat kami dan senantiasa menyediakan kami berdoa. Masuk. Awas. Bapak ada. Keluarga penuh kasih yang besar, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Keluarga saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Kemudian syukur dengan politik kita mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan air sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.